Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video untuk pertemuan kedua pada mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Pada minggu ini, pertemuan ini kita akan membahas mengenai konsep dasar perencanaan pembelajaran, kalender akademik, serta minggu dan jam efektif. Menurut Abdul Majid, dalam konteks pengajaran, perencanaan merupakan proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media, pendekatan, dan metode pengajaran, serta penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Sagala, perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu program bagaimana mengajarkan apa yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Perencanaan pembelajaran ini merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diantaranya ini meliputi pemilihan materi, metode, media, serta alat evaluasi pembelajaran. Pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi tersebut harus mengacu pada silabus yang ada dengan memperhatikan yang pertama kompetensi yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Kemudian yang kedua juga memperhatikan menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Ya, selanjutnya yang ketiga, digunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Selanjutnya penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem-sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Ya, jadi di sini rencana pembelajaran ini merupakan penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Nah, di dalam rencana pembelajaran ini harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi, serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Atau dengan kata lain, rencana pembelajaran yang dibuat guru harus berdasarkan pada kompetensi yang akan dicapai. Dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti sendiri pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Nah, KI sendiri ini terdiri atas KI sikap, sikap spiritual, sikap sosial. Selanjutnya ada KI untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk mengetahui apakah kemampuan dasar tertentu tersebut sudah tercapai atau belum, diperlukan indikator pencapaian yang digunakan untuk mengembangkan alat pengujian atau alat evaluasi. Nah, selanjutnya apa saja manfaat kita atau seorang guru membuat perencanaan pembelajaran? Yang pertama, dengan adanya atau dengan menyusun perencanaan pembelajaran ini dapat sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kegiatan-kegiatannya ini lebih terarah.
Kemudian yang kedua sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru dan siswa. Guru harus seperti ini, siswa harus seperti ini. Nah, selanjutnya sebagai alat ukur efektif atau tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambatan kerjanya. Nah, jadi dalam perencanaan itu sudah diatur minggu ini harus sampai ini, minggu kedua harus sampai ini, minggu ketiga harus sampai ini, dan seterusnya. Ini sebagai acuan apakah misalnya sudah terlaksana pembelajaran 1 bulan, apakah target pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Ya, dan manfaat selanjutnya perencanaan pembelajaran ini dibuat bisa bermanfaat untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Ya, selanjutnya kita masuk ke kalender pendidikan atau biasa disebut dengan KALDIK. Kalender pendidikan atau kita singkat dengan KALDIK merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Fungsi dari KALDIK ini sendiri yaitu mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah, sebagai pedoman menyusun program kegiatan pembelajaran, serta pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus maupun RPP. Oke, untuk kalender pendidikan sendiri, setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan pedoman penyusunan kalender akademik. Kalender pendidikan. Oke, kalender pendidikan sendiri ini biasanya dikeluarkan di tingkat provinsi. Misalkan di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini dikeluarkan pedoman penyusunan kalender pendidikan. Dalam kalender pendidikan ini telah diuraikan berbagai kegiatan sesuai dengan tanggal-tanggalnya. Misalnya hari pertama masuk sekolah untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini tanggal 13 Juli 2020, kegiatan MPLS, kemudian hari liburnya ini kapan saja, ini sudah ada panduannya. Oke, selama 1 tahun pelajaran. Kapan seharusnya dilakukan penilaian tengah semester, kapan dilakukan penilaian akhir semester, dan seterusnya. Oke. Ini untuk tiap tingkat SD, SMP, dan SMA. Oke, sehingga dari uraian kegiatan tadi, kapan mulai pelaksanaan, mulai awal sekolah, kapan libur, kapan tes, dan seterusnya, diperoleh kalender pendidikan seperti ini. Nah, pemerintah sudah menyediakan untuk sekolah yang masuknya 5 hari sekolah dan 6 hari sekolah. Oke, ini untuk 1 tahun. Oke, ada tanda-tanda seperti ini ada maknanya di bagian keterangan. Mana yang libur umum, libur semester, mana yang libur hari raya, cuti bersama, dan seterusnya. Oke, untuk SD, SMP, SMA ini ada semua ya. Nah, sehingga diperoleh lagi berapa jumlah hari efektif untuk
pembelajaran untuk hari belajar efektif, kemudian untuk kegiatan jeda semesteran, kemudian kegiatan upacara, penyerahan rapor. Nah, ini ya. Ini jumlah hari efektif sekian, kemudian jumlah hari libur sekian, sehingga jumlah harinya sekian. Oke, untuk tiap bulan, kemudian tiap semester ini diperoleh jumlah sekian hari. Oke, untuk pertemuan ini nanti silakan Anda download panduan mengenai atau pedoman penyusunan kalender akademik 2020-2021 untuk Provinsi Jawa Tengah. Kemudian nanti Anda cari mulai pengertian kaldik. Pengertian kaldik menurut pedoman ini atau panduan ini itu apa. Kemudian nanti kita akan menggunakan istilah minggu efektif pembelajaran. Nah, ini artinya apa? Minggu efektif pembelajaran. Selanjutnya Anda cari berapa jumlah waktu pembelajaran minimal pada setiap semester pada tahun pelajaran 2020-2021 untuk tingkat SMP dan SMA. Nah, untuk tingkat SMP misalnya untuk semester 1 jumlah minggu efektif minimalnya itu harus berapa, semester 2-nya berapa, untuk tingkat SMA jumlah minggu efektif minimalnya harus berapa, pada semester ganjil, pada semester genap berapa. Oke, selanjutnya nanti Anda cari juga waktu pembelajaran efektif. Ini artinya apa? Selanjutnya berapa waktu pembelajaran efektif setiap jam pembelajaran tatap muka untuk tingkat SMP dan SMA pada tahun pelajaran 2020 dan 2020-2021. Oke, selanjutnya dari pedoman penyusunan kalender akademik tahun 2020-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, silakan nanti Anda susun kalender akademik tahun pelajaran 2020-2021 untuk tingkat SMP dan SMA. Nanti akan saya bagi, nanti tidak semua Anda buat. Nanti ada pembagiannya, saya kirim di file lain. Anda pilih untuk yang 6 hari sekolah, dibuat untuk 1 tahun, semester ganjil dan semester genap. Nah, lengkap dengan keterangan, ya, termasuk ada kode-kodenya atau tanda-tandanya tadi, ada yang warna ini tadi ada yang lingkaran, warna kuning, segitiga. Nah, ini dilengkapi semuanya. Kemudian nanti setelah kita tahu kalender akademiknya, kapan liburnya, kapan masuknya, kita rancang minggu dan jam efektif berdasarkan kaldik pada nomor 1 tadi. Nah, kelasnya sesuai pembagian. Nah, untuk semester ganjil dan semester genap dengan format ini ya. Oke, analisis alokasi waktu. Oke, mata pelajaran matematika, satuan pendidikan nanti bisa Anda isi SMP atau SMA sesuai pembagiannya. Anda dapat kelas berapa, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kemudian berdasarkan kaldik tadi, kita hitung jumlah minggu efektif terlebih dahulu. Untuk bulan Juli, kayak misalnya untuk kelas 7 misalnya, kita cari kelas 7 SMP, bulan Juli, ini total ada 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Oke, berarti jumlah minggu nanti ini diisi 5. Oke, kemudian di bulan Agustus ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4.
karena ini hanya 1 hari, di sini 1 hari, berarti tidak kita hitung sebagai minggu. Nanti yang kita hitung yang minimal 3 hari lah. Ya, minimal 3 hari kita hitung sebagai 1 minggu. Oke, untuk bulan Agustus berarti 4 minggu. Oke, untuk bulan September nanti Anda hitung. Dilanjutkan ya. Oke, selanjutnya dari bulan ini untuk yang semester ganjil, dari bulan Juli sampai Desember nanti dihitung jumlah minggu keseluruhan. Oke, selanjutnya jumlah minggu tidak efektif. Oke, misalnya di bulan Juli ini ada 2 minggu yang ditandai dengan warna kuning. Oke, warna kuning kita lihat artinya apa? Oke, libur semester genap atau libur akhir tahun pelajaran. Oke, artinya di 2 minggu pertama ini nanti kita katakan minggu yang tidak efektif karena tidak ada pembelajaran. Nah, jadi bulan Juli misalnya tadi karena libur, maka 2 minggu ini tidak efektif. Diisi bagian ini bulan Juli minggu tidak efektifnya adalah 2. Kemudian ini hanya contoh saja ya. Kemudian bulan Agustus dilihat dari tanda-tanda ini adakah minggu-minggu yang tidak efektif. Nah, apakah misalnya di minggu mendekati tanggal 17 itu ada lomba misalnya atau upacara atau dan sebagainya atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, di bulan Agustus itu ada tidak yang tidak efektif? Kalau memang ada, maka di sini nanti dituliskan jumlah minggu tidak efektifnya di bulan Agustus ini ada berapa minggu. Nah, kemudian dilanjutkan bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah, sehingga diketahui dalam 1 semester jumlah minggu tidak efektifnya ini berapa. Nah, dari perhitungan jumlah minggu dan jumlah minggu tidak efektif bisa kita hitung banyaknya minggu efektifnya, ya, yaitu jumlah minggu keseluruhan dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Oke, misalkan nanti di sini ada 30 minggu tidak efektifnya 4 minggu, berarti banyaknya minggu efektif 26 minggu misalnya. Oke, selanjutnya banyaknya jam pelajaran. Ini bisa kita hitung dari banyaknya minggu efektif yang di sini. Ada misalnya tadi 26 minggu misalnya kali berapa JP. Nah, ini sesuai dengan jam pelajaran di tingkat SMP misalnya. Misalnya ada 5 jam pelajaran atau 6 jam pelajaran. Nah, tinggal dikalikan. Oke, misalnya 26 kali 5 JP. Jadi total banyaknya jam pelajaran ini sekian jam pelajaran untuk 1 semester. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk banyaknya jam pelajaran untuk tiap minggunya, untuk baik tingkat SMP maupun tingkat SMA nanti bisa dilihat pada Permendikbud nomor 36 tahun 2018 ini untuk tingkat SMA dan Permendikbud nomor 35 tahun 2015 untuk tingkat SMP. Ini merupakan perubahan atas Permendikbud nomor 58 dan 59 tahun 2014. Oke, yang tadi ini ya, ini tadi sudah diubah menjadi Permendikbud nomor 35 dan 36 tahun 2018. Oke. Di sini pada Permendikbud ini sudah dijelaskan berapa alokasi waktu untuk tiap pelajaran. Oke, bagian ini ya.
Oke, alokasi waktu per minggu untuk matematika. Nah, ini ya, 5 jam. Nanti untuk yang SMA bisa dilihat. Oke, ini 4 jam. Sedangkan untuk peminatan untuk tiap tingkat kelas ini berbeda. Nanti yang dibuat yang bagian ini saja ya. Yang peminatannya tidak usah dimasukkan pada perhitungan jam efektif. Oke, selanjutnya dari banyaknya jam pelajaran yang sudah kita hitung tadi, ternyata dalam satu semester 1, semester ganjil, kita dapatkan sekian jam pelajaran totalnya. Nah, selanjutnya kita distribusikan dalam KD-KD-nya. Ada sekian KD. Kita buka di Permendikbud nomor Permendikbud nomor 37 tahun 2018 mengenai KI dan KD. Oke, kita cari untuk matematika. Oke, misalkan di sini KI dan KD matematika SMP atau MTS untuk kelas 7 misalnya. KD untuk pengetahuan dan keterampilan KI 3 dan KI 4 untuk 1 tahun total ada 12 pasang KD. Nah, nanti Anda lihat di buku guru atau buku siswa untuk semester ganjil ini yang mana saja? Misalkan 3.1 sampai misalnya 3.6, berarti nanti Anda tuliskan ya KD-nya, KD misalkan 3.1 dan 4.1 ini sepasang ya. 3.2 dan 4.2 sampai yang terakhir 3.6 dan 4.6. Nah, setelah diisi dengan KD-KD-nya, nanti kita distribusikan jumlah jam pelajaran itu, kita alokasikan waktunya untuk tiap KD. Jadi untuk tiap KD nanti alokasi waktunya tidak selalu sama. Bisa kita lihat dari banyaknya materi, kemudian tingkat kesulitannya juga, jadi yang lebih sulit mungkin jam pelajarannya lebih banyak dan seterusnya. Nah, ini kita rencanakan, kita planning. Nah, ditambah dengan penilaian harian. Kita rencanakan misalnya tadi ada 6 pasang KD, itu misalnya satu pasang KD tidak selalu satu bab ya. Nah, misalnya itu terdiri dari 4 bab misalnya, berarti Anda rencanakan akan ada 4 kali penilaian harian. Atau mungkin tiap KD akan Anda lakukan penilaian harian juga sah-sah saja, berarti ada 6 kali penilaian harian. 1 kali penilaian ini 2 jam pelajaran. Ini misalnya, nanti bisa Anda rencanakan sendiri. Penilaian harian akan dilakukan berapa kali, setiap kalinya berapa jam pelajaran. Nah, ini nanti ketemu distribusi untuk alokasi waktu untuk tiap KD maupun penilaian. Misalnya di sini ketemu misalnya 80 JP, kemudian alokasi waktu nomor 1 sampai terakhir ketemu 70 JP, berarti masih ada sisa 10 JP. Ini sebagai jam cadangan. Oke, bisa dipahami ya. Silakan nanti dikerjakan, dicoba membuat analisis alokasi waktu yang terdiri dari perhitungan minggu dan jam efektif serta pendistribusian alokasi waktunya. Jika ada hal-hal yang belum jelas, nanti silakan bisa dibahas di WAG. Demikian video untuk pertemuan minggu ini. Silakan hal-hal yang
perlu didiskusikan, bisa didiskusikan bersama, dan tugas 1 bisa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.